Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Nur Akifah Fauziah dan Raihan Salsabila Muaz ingin mempresentasikan materi tentang menerapkan model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik dalam pembelajaran abad 21. Capaian pembelajarannya yaitu ada 5. Yang pertama, mendeskripsikan model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik dalam pembelajaran. Yang kedua, menganalisis model dan strategi pembelajaran di era abad 21. Yang ketiga, mengklasifikasi jenis-jenis strategi pembelajaran abad 21. Yang keempat, mengidentifikasi pertimbangan dalam menentukan strategi pembelajaran abad 21. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menentukan prinsip-prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran abad 21. Nah, yang pertama yaitu mendeskripsikan model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik dalam pembelajaran. Nah, model pembelajaran yaitu rangkaian pelaksanaan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas secara kontekstual dan sistematis berdasarkan perencanaan. Nah, ragam model pembelajaran yaitu ada 5. Yang pertama, problem based learning. Yang kedua, inquiry. Yang ketiga, discovery learning. Yang keempat, project based learning. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, mind mapping. Nah, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran jadi cara guru berinteraksi dengan murid dengan tujuan memberikan perhatian mendalam dan menaklukkan hatinya pada saat mengalami masalah dalam pembelajaran sehingga mampu membawa kepada jalan yang benar. Nah, ragam pendekatan pembelajaran ada 2, pendekatan saintifik dan pendekatan matematik realistik. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, pendekatan saintifik ada 5. Yang pertama, amati, kedua, tanya, ketiga, coba, yang keempat, asosiasi, dan yang terakhir, komunikasi. Nah, langkah-langkah pendekatan matematika realistik juga ada 5. Yang pertama, pemahaman masalah kontekstual. Yang kedua, penjelasan masalah kontekstual. Ketiga, penyelesaian masalah kontekstual. Yang keempat, perbandingan dan diskusi. Yang kelima, penyimpulan dari hasil diskusi. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran jadi cara-cara yang digunakan guru untuk mentransfer materi pembelajaran dengan tujuan dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah oleh siswanya. Nah, ragam strategi pembelajaran ada 3. Yang pertama, card sort. Yang kedua, jigsaw. Yang ketiga, index card match. Nah, card sort yaitu kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajar konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta tentang objek atau mereview ilmu yang telah diberikan sebelumnya. Nah, sedangkan jigsaw jadi strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanggung jawab dan bekerja sama dalam kelompok dan menunjukkan seseorang yang bisa dijadikan ahli. Nah, sedangkan strategi pembelajaran index card match jadi strategi yang di dalam proses pembelajarannya diberlakukannya belajar sambil bermain. Nah, selanjutnya metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk menerapkan rencana pembelajaran yang sudah terkonsep di dalam otak keadaannya nyata di lapangan guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Nah, ragam metode pembelajaran itu ada dua. Yang pertama ceramah dan juga yang kedua diskusi. Nah, ceramah itu jadi metode yang cara mengajarnya guru dengan mengandalkan ungkapan secara lisan. Nah, kalau diskusi itu jadi merupakan cara yang dilakukan guru pada saat mengajar dengan tujuan menstimulus murid agar aktif dalam mendengarkan penjelasan gurunya di dalam kelas, sehingga menimbulkan diskusi atau tanya jawab terhadap guru dan siswa. Nah, selanjutnya teknik pembelajaran itu jadi cara yang dilakukan guru dalam rangka menerapkan metode secara mendalam berdasarkan teori belajar, mengelola kelas dan belajar sambil bermain, sehingga suasana ketika proses pembelajaran berlangsung menjadi menyenangkan dan tidak terlalu membuat murid fobia pelajaran, khususnya materi pelajaran di SD ataupun MI. Nah, ragam teknik pembelajaran itu jadi ada 6. Yang pertama, bertukar peran. Kedua, berpikir desain. Yang ketiga, belajar mandiri. Yang keempat, gamifikasi. Yang kelima, media sosial. Yang keenam, belajar online. Nah, taktik pelajaran selanjutnya itu taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam mengimplementasi metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Nah, selanjutnya itu yang kedua, model dan strategi pelajaran di era abad 21. Nah, jadi model dan strategi pembelajaran di era abad 21 itu yaitu model pembelajarannya ada 2. Yang pertama itu ada pendekatan saintifik atau SM, dan juga guru diberi ruang menggunakan pendekatan atau model pembelajaran lainnya. Nah, pendekatan saintifik itu jadi bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran, bukan juga urutan langkah-langkah baku, tapi memberikan pengalaman, pengembangan sikap ilmiah, mendorong ekosistem sekolah berbasis aktivitas ilmiah, menantang dan juga memotivasi. Nah, sedangkan kalau guru diberi ruang menggunakan pendekatan atau model pembelajaran lain model itu bukan berbasis ceramah dan juga bukan berbasis hafalan, tapi berbasis aktivitas dan kreativitas, menginspirasi, menyenangkan, dan juga berprakarsa. Nah, selanjutnya itu strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran di era abad 21 itu jadi menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir lebih kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi komunikasi, dan berkolaborasi. Nah, strategi pembelajaran di era abad 21 itu menurut Bird menegaskan bahwa strategi pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa dalam mencapai kecakapan abad 21 harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, memenuhi kriterianya itu ada 8. Yang pertama itu kesempatan dan aktivitas belajar yang variatif, menggunakan pemanfaatan teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran, pembelajaran berbasis proyek atau masalah, keterhubungan antar kurikulum, fokus pada penyelidikan atau inquiry, lingkungan pembelajaran kolaboratif, visualisasi tingkat tinggi, dan menggunakan media visual untuk meningkatkan pemahaman,
Dan yang terakhir, menggunakan penilaian formatif termasuk penilaian diri sendiri. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu jenis-jenis strategi pembelajaran abad 21. Nah, jenis-jenisnya itu, jadi menurut Routry ada 2 jenis strategi pembelajaran, yaitu yang pertama itu strategi penyampaian penemuan, terus yang kedua strategi kelompok dan individual learning. Nah, jenis-jenisnya itu jadi dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai pertimbangan. Nah, itu berdasarkan pertimbangannya itu ada 6. Yang pertama berdasarkan pertimbangan proses pengolahan pesan, yang kedua berdasarkan pertimbangan pihak pengolah pesan, yang ketiga berdasarkan pertimbangan interaksi guru dan siswa, yang keempat berdasarkan pertimbangan taksonomi hasil belajar, yang kelima pertimbangan pengaturan guru, dan yang keenam berdasarkan pertimbangan jumlah siswa. Yang pertama, berdasarkan pertimbangan proses pengolahan pesan itu ada 2 strategi, yaitu strategi pembelajaran deduktif dan juga strategi pembelajaran induktif. Nah, selanjutnya kedua itu berdasarkan pertimbangan pihak pengolah. Itu ada 2 strategi juga, yaitu strategi pembelajaran ekspositorik dan strategi pembelajaran heuristik. Selanjutnya yang ketiga berdasarkan pertimbangan interaksi guru dan siswa, itu ada 2 strategi, yaitu strategi pembelajaran tatap muka dan strategi pembelajaran melalui media. Dan yang keempat juga berdasarkan pertimbangan taksonomi hasil belajar, itu ada 3 strategi, yaitu strategi belajar mengajar kognitif, strategi belajar mengajar keterampilan, dan strategi belajar mengajar afektif. Dan yang kelima itu pertimbangan pengaturan guru. Itu ada 2 strategi, yaitu strategi pembelajaran seorang guru dan strategi pembelajaran bergu. Nah, yang keenam berdasarkan pertimbangan jumlah siswa. Itu ada 3 strategi pembelajaran klasikal, strategi pembelajaran kecil, dan yang terakhir strategi pembelajaran individual. Nah, selanjutnya itu yang keempat itu pertimbangan dalam menentukan strategi pembelajaran pada abad 21. Nah, itu sebelum menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru dalam memilih strategi pembelajaran, yaitu pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran, pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa, dan juga pertimbangan lainnya yang bersifat non-teknis. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima yaitu prinsip-prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran pada abad 21. Nah, prinsip-prinsipnya itu ada 9. Yang pertama yaitu prinsip motivasi, yang kedua prinsip latar atau konteks, yang ketiga prinsip keterarahan, yang keempat yaitu prinsip hubungan sosial, yang kelima yaitu prinsip belajar sambil bekerja, yang keenam prinsip individualisasi, yang ketujuh prinsip menemukan, yang ke-8 prinsip pemecahan masalah, dan yang terakhir yang ke-9 yaitu prinsip kasih sayang. Nah, itu
adalah prinsip-prinsip strategi pembelajaran pada abad 21. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.